Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa salim. Jamaah dimanapun berada, jamaah kaum muslim dan muslimat dimanapun berada, mari kita bersama-sama pada kesempatan malam yang begitu cerah ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala masih diberi kesempatan untuk bertatap muka kembali di dalam pertemuan kajian kitab Matlab yang kelima, yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini posisi saya berada di kota Singosari, Malang. Saya mengajak kepada kaum muslim dan muslimat untuk senantiasa mensyukuri segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita. Semoga menjadi wasilah kita untuk senantiasa bersyukur, sehingga kenikmatan tersebut bisa digunakan untuk mengabdi kepada Allah, bertakwa kepada Allah dalam kondisi apapun. Salawat dan salam tidak ketinggalan pula mari kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa memberikan syafaatnya kepada kita semua, sahabat di dunia, sahabat di akhirat. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, mari kajian ini sebelum kita buka, mari kita bersama-sama membaca suratul Fatihah yang kita hadiahkan kepada para nabi, para wali, para malaikat, para alim dan ulama, para sahabat dan keluarganya, dan kaum muslimin dan muslimat. Semoga pengajian pada malam hari ini memberikan manfaat, pencerahan bagi kita semua, khususnya bagi semua para pencari ilmu, para santri ataupun alumni santri yang sudah di rumah, supaya bagaimana untuk mendapatkan ilmu manfaat berkah dunia sampai akhirat. Al-hadiniyah wa likulli niyatin sholihatin wa ila khadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwaji wa dzurriyyati wa ahli baitihi wa ridwanillahi ala jama'in sya'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa islami dina bi Qur'an imama wa Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadika sholihin. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, iftah lana fa innaka khairul fatihin. Semoga suratul Fatihah dan doa semoga mendapat berkah dari Allah sehingga kita tercerahkan. Semoga para santri tetap semangat belajar, para santri yang sudah mukim di rumah tetap semangat belajar dan semangat untuk menyebarkan ilmunya dimanapun berada. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannifu rahimallahu wa nafa'ana bi ulumi amin ya rabbal alamin.
wawadil a'tana wal ajbaba wadur kamang fakira baban baba wa'adil bustana wadukana wa khaliqulaka ini makana wa'tazin nafsa alil masalih fasughuli talibi ghairu salih wa haqil muskilil wal mu'awwala wa tabil ahwaha wa su'ala. Wa qala musannifu rahimallahu wa nafa'ana wa wadi'i lan ninggalake sira autana ing pira-pira tanah wutah ira wal khbaba lan ing pira-pira kekasih ira lan midrah sira wadur kama khalika midri al faqira wong fakir krana baban amrih lawang siji baban ing dalam sawise lawang siji kedah boten tansah ngimuti kawontenanipun griya dusun lan perkara lan para kekasih waksul kedah mider talaba ilmi dateng para pamangertos kados mideripun tiyang fakir anggenipun saben-saben buka lawang lintune anggenipun ngemis nyuwun Rahman Rahimi nyuwun welas asihe tiang-tiang ingkang disuwuni. Jamaah dimuliakan yang ada dimanapun, kalimat ini menjelaskan kepada semua thalib, semua orang yang belajar dimanapun berada, dalam keadaan apapun dia harus berani untuk meninggalkan tanah kelahirannya. Tanah yang dia cintai, dia lahir dari kecil, dari bayi, dari kecil, dari bocah, sampai dia punya teman akrab di rumahnya. Maka mereka harus mau untuk meninggalkan semua itu. Bahkan harus berani meninggalkan para kekasih, orang-orang yang dicintainya, sahabat, teman karib, kedua orang tuanya, saudara-saudaranya, tetangga-tetangganya yang senantiasa memberi kesan kepada kita suatu kita ada di rumah kita atau di daerah kita. Maka orang yang mencari ilmu itu harus berani keluar dari rumah seperti halnya para pengemis jalan-jalan, yaitu dari pintu ke pintu untuk mendapatkan apa yang diminta dari orang yang didatangi. Begitu juga para murid, para santri. Dia ibaratkan seperti pengemis datang ke pondok satu, ke pondok yang lainnya untuk mencari berkah. Maka ilmu itu tidak cukup hanya satu di tempat saja, tidak cukup hanya satu di pesantren saja. Maka harus gonta-ganti pesantren, itu pun diperbolehkan. Tapi yang pokok apa? Kita sudah ilmu-ilmu dasar pesantren itu sudah kita kuasai, sehingga di kita kalau berkah kepada para guru, para masyayikh yang dianggap mumpuni dalam segala hal, kita sudah punya pengalaman-pengalaman di pesantren sebelumnya, sehingga apa? Kita tidak perlu mengulang kembali pelajaran-pelajaran yang telah pernah kita pelajari di pesantren yang lama. Ini. Jadi para santri harus senantiasa mau meninggalkan rumah, meninggalkan orang yang dicintainya, orang yang disayanginya, seperti orang pengemis mengembara dari pintu ke pintu untuk mencari rezeki dari orang yang dijumpainya.
Wa atal bustana lan nyuwangono sira. Wa atal bustana lan nyuwono sira al bustana ing kebonan. Wa dukana lan ing toko. Wa atil lil bustana wa dukana. Wa tilan nyuwungno sira al bustana ing kebonan. Wadak wadukana lan ing toko. Wa khalli tegese ngejarno kula ngebono sira kula khainin ing saben-saben perkara kang maujud apa rupane makana barang kang tinemu apa ma. Ing wekdal giliripun ngaos utawi sekolah kedah tega nilar kebonanipun tokonipun utawi punapa kemawon ingkang dados ayahipun utawa wastanan sangkut pautipun. Jadi bagi orang-orang yang mencari ilmu, orang yang butuh dengan ilmu harus segera meninggalkan semua kerepotan-kerepotan urusan dunia. Semisal kita punya toko, punya kebonan dan lain sebagainya, kita tinggalkan. Tapi jangan tinggalkan begitu saja, tapi kita pasrahkan kepada orang yang kita percayai, mungkin saudara kita untuk menjaganya. Supaya apa? Nanti ketika kita pulang, tokonya tetap ada, tetap berjalan, dan tegalan sawah atau kebonan yang kita miliki tetap bisa menghasilkan. Bukan ditinggal begitu saja, tapi diserahkan kepada orang-orang yang dipercaya. Nah, sehingga apa? Apa yang kita miliki di rumah itu tidak hilang begitu saja. Kita kembali masih bisa digunakan untuk aktivitas kembali. Itu. Wa tazin nafsa al masalih fasukhlu li talibi ghairu salih. Wa tazili lan maca sira ing ilmu ana sakang muskil al masalih kang muawal fasukhlu karana utawi ketungkul li talibi tumrape wong kang golek ilmu ghairu salih iku ora prayoga. Sampun ngantos kasengsem ngayahi perkawis ingkang kirang perlu ingkang anjalari kedonanipun sinau. Umpamanipun kasengsem ringge-ringge ingkang wujudipun reregetan kala wau ngantos nglangkungaken kasopanan. Kanggake sepindhahipun ngetok-ngetoke dadanipun ngantos dados sae utawi malah dadi risak. Menawa badhe sampun ngantos kasengsem ngayahi perkawis ingkang dipun awisi dening syarak. Jalaran mekaten kala wau tegese ngrintangi dhateng hasil ipun ingkang dipun gayuh. Malah menawi kalares saged ugi ing nembe badhe pikantuk mala waliyadu bila min dzalik. Nah, ini perlu perhatian kepada para thalib, kepada orang yang belajar. Kita tidak diperbolehkan untuk memulai sesuatu pekerjaan yang bukan posisi kita. Kita tidak boleh melakukan sesuatu itu yang tidak ada manfaatnya. Kita tidak boleh melakukan sesuatu yang bukan ahlinya. Itu karena apa? Sesuatu yang bukan ahlinya itu akan menjadi muspro, tidak akan manfaat. Maka para santri dan para thalib tetap luruslah niatlah kalian dalam belajar. Nah, untuk mencukupi kebutuhan dunia nanti, ketika para santri sudah pulang ke rumahnya, maka harus belajar ilmu dunia. Tidak boleh kita ini hanya belajar ilmu akhirat saja, ilmu agama, tapi perlu dilengkapi ilmu dunia. Maka di pesantren lama maupun sekarang ini, setiap pesantren itu pasti ada sebuah aktivitas yang digunakan santri. Semisal Pak Kiai itu mempunyai sawah, mempunyai ladang,
mempunyai ternak, mempunyai kambing, sapi, kolam lele, kolam ikan, toko, usaha yang lainnya. Ini tujuannya apa? Tujuannya nanti para santri itu belajar. Selain dia itu ahli, mumpuni di bidang agama, maka dia itu harus mampu mumpuni di bidang dunia. Maka ketika dia pulang ke rumahnya masing-masing, tidak kaku, tidak malu untuk bekerja, seperti halnya orang-orang yang ada sekitarnya. Tapi bedanya, kalau santri itu kan sudah mempunyai ilmu agama, sudah mempunyai ilmu-ilmu yang ada di pesantren. Tinggal apa? Melengkapi saja. Nah, tujuannya apa? Nanti ketika santri itu sudah berkeluarga, nah, itu akan menjadi apa? Menjadi alatnya dia itu berdakwah. Artinya apa? Jangan sampai kita berdakwah ini tidak mempunyai tidak mempunyai modal. Karena kita nanti akan sebagai orang yang dicontoh. Nah, kalau kita nggak punya modal, siapa orang yang mau percaya kepada kita? Maka harus mempunyai modal dunia, pengalaman ilmu dunia, pengamalan ilmu akhirat. Bahkan para santri pun dibekali ilmu syuk menyuwuk, ilmu ruqyah, ilmu bekam, ilmu cantuk atau ilmu fasdu, ilmu pijat. Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya itu sebagai pelengkap. Nanti ketika kita sudah sampai di rumah, ketika orang minta tolong kepada kita, kita sudah bisa. Itu insya Allah kalau para santri mau mengamalkan ilmu-ilmu yang diajarkan para kiai waktu dia mondok, baik itu ilmu dunia atau ilmu akhirat, maka akan tercukupilah kecukupan dunia. Maka kalau dunia tercukupi, ekonomi tercukupi, maka tenang di dalam beribadah, tenang di waktu mengajarkan, dan tenang waktu menjadi seorang ustadz atau seorang kiai. Kenapa? Tercukupi urusan dunia. Wahakil muskilal wal muawala wa tabil awwa wa su'ala wahakik lan nyatakno sira ing ilmu al muskili kang muskil wa awala lan kang muawal wa tabi lan anuta sira al wa ing dawuh masyayikh wa su'ala lan ngatono sira ing masalah. Pundi ingkang muskil supados katuraken dhateng para mangertos paryogi utawi masyayikh. Perlunipun suwa kateranganipun supados paham gambyang ngantos ndadosaken remene atau tenange penggalih. Jadi ketika para santri sudah menjadi seorang ustadz atau lagi belajar menjadi kiai, ketika ada permasalahan urusan yang sifatnya itu kok kita tidak bisa menyelesaikannya, maka para santri tidak boleh sungkan-sungkan untuk tanya kepada para kiai atau kepada kiainya sendiri. Datang sowan kepada kiai sambil membawa sesuatu hadiah kepada kiai, bebungah kepada kiai. Tujuannya apa? Yang pertama itu silaturahmi kepada keluarga kiai, yang kedua menyampaikan maksud dan tujuan, yaitu ketidakfahaman tentang masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Kenapa? Karena kiai itu sudah paham betul, kiai itu sudah pengalaman menghadapi berbagai macam problematika masyarakat. Kenapa? Kalau kita diputus sendiri, kita selesaikan sendiri, padahal kita belum mumpuni, maka nanti akan jadi masalah. Kenapa? Masyarakat itu sifatnya itu banyak, berbeda karakter, macam-macam.
apa yang ada di dalam pikirannya tidak sama. Berbeda kalau kita di pondok, kita di pesantren, itu kan manut satu komando kiai. Kalau kiainya iya ya santri iya, kalau kiainya tidak ya tidak. Itu kalau di pesantren. Tapi kalau di masyarakat itu berbeda. Maka para santri tidak boleh sungkan-sungkan untuk tambah belajar. Belajar terus walaupun sudah menjadi seorang kiai, sudah menjadi ustadz, sudah mempunyai pondok pesantren, punya madrasah, atau mempunyai taman pendidikan Al-Quran atau sejenisnya, tapi tidak diperbolehkan untuk sombong, tidak boleh angkuh, tidak boleh ta'ajub, tidak boleh sum'ah, karena itu adalah penyakit-penyakit yang dalam hatinya. Maka santri tetap harus rendah di diri, tetap adab asyar. Santri harus tetap mengedepankan akhlakul karimah. Jamaah yang dimuliakan, demikian yang bisa disampaikan pengajian kita matlab pertemuan yang kelima di kota Malang ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan malam atau pagi atau siang yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat. Semoga apa yang kita sampaikan pada malam hari ini mendapat berkah dari Allah, manfaat bagi saya dan manfaat bagi semua yang mendengarkan, melihat, sehingga apa? Kita saling paham. Kenapa? Karena harus tetap belajar. Setiap manusia itu kan makhalul khata' wan nisyan, tempatnya salah dan lupa. Kalau saya punya salah, mohon dimaafkan. Kalau ada kekurangan dalam saya menyampaikan, mungkin kealpaan saya, kelupaan saya juga mohon dimaafkan. Semoga para santri dimanapun berada, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, tetap semangat untuk menyebarkan ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu banyak. Sampaikanlah ayat-ayat Allah, walaupun cuma satu ayat. Balighu ani wal ayat. Orang yang paling baik atau orang yang paling bagus, yaitu adalah orang yang belajar dan mau mengajarkannya. Kalau dalam hadis Nabi, khairu man ta'alamal Qur'an wa 'alamahu, yaitu sebaik-baik orang adalah orang yang belajar Al-Quran dan mau mengamalkannya Quran dan mau mengajarkannya. Semoga kita tetap dicatat oleh Allah sebagai orang yang ahli ilmu. Semoga kita tetap tercerahkan. Semoga kita tetap istiqomah belajar tanpa putus asa sampai kita mati. Wallahu alam bisawab. Semoga pengajian pada malam hari ini manfaat buat kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tungjina biya min jamil ahwal afat wa taqdi lana biya jamil hajat wa tutahhiruna biya min jami syai'at wa tarfa'una biya indaka la darajat wa tubalighuna biya kasal ghayat min jamil khairati bil khayati wa badal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin bisyir asrari al-fatihah. Cukup sekian dari saya. Semoga kita bisa bertemu kembali dalam keadaan walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.